Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas PJ Kaira angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Abdillah. Saya Syahril. Saya Imran Ahmad. Saya Haikal Al-Faruq. Saya Mutia Dewan. Saya Miftah Muhyiddin. Dan saya Ahmad Raga Salim. Pada video kali ini, kami akan mempraktekkan permainan dan perwasitan dalam permainan sepak takraw. Selamat menyaksikan. Dalam pertandingan sepak takraw, ada beberapa wasit yang bertugas di dalamnya. Yang pertama adalah wasit utama. Wasit utama membantu dan memimpin jalannya pertandingan dan menentukan segala keputusan yang terjadi di lapangan. Yang kedua adalah asisten wasit atau wasit pembantu, di mana wasit pembantu ini bertugas untuk menetapkan keputusan dan membantu wasit dalam sebuah pertandingan. Yang ketiga adalah hakim garis. Hakim garis membantu wasit dalam melihat dan menetapkan masuk dan outnya bola. Namun, di beberapa pertandingan berbeda dari tingkat nasional, tingkat profesional, dan internasional, berbeda jumlah wasit tertentu, tergantung dari organisasi dan olimpiade tersebut. Dalam permainan sepak takraw, wasit memiliki peran yang sangat penting, di mana wasit akan memimpin jalannya pertandingan maupun di dalam sebuah permainan. Untuk memulai pertandingan, wasit akan memanggil kedua tim untuk memasuki lapangan, serta menginformasikan mengenai aturan-aturan dan arahan dalam permainan sepak takraw, dan juga melakukan undian untuk menetapkan pemilik servis pertama. Nah, dalam permainan sepak takraw ada dua regu. Adapun posisinya yaitu posisi pertama tekong. Tekong itu biasa disebut juga dengan servis. Nah, bagian servis itu berada di dalam lingkaran servis itu. Nah, ada juga dua pemain di apit kiri dan apit kanan. Untuk tim kedua, yaitu regu kedua, posisinya itu saling bersampingan, bebas. Permainan sepak takraw terdiri atas dua tim pertama dan tim kedua. Tim pertama itu yang melakukan servis dan yang kedua itu tim penerima servis. Nah, tim pertama yang melakukan servis terdiri dari 3 pemain, yaitu tekong, servis, apit kanan dan apit kiri. Nah, posisi ketika servis, tekong berada dalam lingkaran servis atas vertikal dan tidak boleh menyentuh garis lingkaran sampai bola diservis. Apabila melakukan kesalahan akan mengalami kesalahan. Terus tim kedua itu penerima servis, ada terdiri dari 3 pemain juga, apit kanan dan kiri, dan tekong. Semua pemain tim bebas berada di area lapangannya tanpa batasan khusus, seperti yang dilakukan tim servis. Servis adalah tendangan pertama untuk memulai permainan atau ralin dalam sepak takraw. Servis dilakukan oleh tekong, yaitu pemain yang bertugas menyepak bola dalam lingkaran servis menuju ke area lawan. Servis sangat penting karena menentukan alur permainan, dapat menjadi senjata untuk mendapatkan poin, mengaruhi formasi dan kesiapan tim lawan. Dalam permainan sepak takraw dimulai dengan servis. Setelah servis berhasil, permainan memasuki fase rally. Setiap tim boleh melakukan maksimal 3 kali sentuhan untuk menjadikan dan mengembalikan bola. Sentuhan hanya boleh menggunakan kaki, kepala, dada, paha, atau bahu tanpa menggunakan tangan. Adapun teknik dasar dalam permainan sepak takraw. Yang pertama adalah sepak sila. Sepak sila adalah teknik yang paling sering digunakan untuk mengumpan dan menerima bola. Menggunakan kaki bagian dalam dengan lutut ditekuk dan kaki sejajar dada. Yang kedua adalah sepak kuda. Sepak kuda digunakan untuk tendangan jarak jauh dan bertahan. Bola dikenai dengan punggung kaki, di mana ayunan dilakukan dari luar ke dalam. Yang ketiga adalah sepak punggung.
menggunakan punggung kaki mirip sepak kuda namun tendangannya lebih ke atas. Teknik ini umumnya dipakai untuk tendangan tipuan dan serangan mendadak. Yang keempat, sepak mula. Sepak mula adalah tendangan servis untuk memulai permainan. Melambungkan bola lalu tendang sekuat mungkin agar bola melambung melewati net dan sulit dijangkau lawan. Adapun teknik yang sering digunakan dalam sepak takraw yang pertama adalah sepak sila, di mana tempat ini menendang bola dengan kaki bagian dalam. Sepak ini biasanya digunakan dalam menyerang dan menyelamatkan bola. Yang kedua, menyundul bola dengan menggunakan kepala. Kepala biasanya digunakan dalam menyambut bola dan posisi menyerang. Pertandingan akan berakhir apabila salah satu dari kedua tim itu mencapai 15 poin. Nah, perbedaan utama sistem poin sepak takraw dulu dan sekarang yaitu perubahan skor kemenangan. Darinya 21 poin menjadi 15 poin. Aturan lama menetapkan set kemenangan oleh tim yang mencapai 21 poin lebih dulu dengan maksimal 2 selisih poin. Sementara aturan baru sejak 2023 yang dimana diterapkan oleh staf menetapkan set dimenangkan satu tim apabila tim itu mencapai 15 poin, maksimal 17 poin. Pertandingan akan berakhir apabila salah satu dari kedua tim itu mempunyai poin 15 poin. Nah, perbedaan utama sistem poin sepak takraw dulu dan sekarang adalah perubahan skor kemenangan satu set dari yang dulunya itu 21 poin menjadi 15 poin. Aturan lama menetapkan set dimenangkan oleh tim yang mencapai 21 poin lebih dulu dengan maksimal 25 poin. Sementara aturan baru itu sejak 2023 yang dimana diterapkan oleh staf menetapkan set dimenangkan pada poin 15 poin. Ketika skor terjadi 20 sama, pertandingan tidak akan berakhir, tapi lanjutkan sehingga skor selisih 2 poin. Nah, skor maksimalnya itu ialah 25 poin. Nah, ketika skor 20 sama, itu harus selisih 2 poin. Misalnya 22 20 atau 23-1. Tim yang duluan mendapatkan tim yang duluan yang mencapai 2 poin atau selisih 2 poin, tim itu memenangkan pertandingan tersebut. Jika skor sepak takraw seri 20 sama, pertandingan akan berlanjut hingga salah satu tim unggul 2 poin. Batas maksimal poin yang bisa dicapai adalah 25 poin. Ketika skor mencapai 22-20 atau 20 sama, pertandingan tidak langsung berakhir, melainkan dilanjutkan untuk mencapai selisih 2 poin. Poin maksimal yang bisa diraih dalam satu set jika terjadi skor 20 sama adalah 25 poin. Tim yang pertama kali unggul 2 poin, misalnya 22-20 atau 23-21, atau mencapai poin maksimal 25 dengan selisih 2 poin, maka tim tersebut memenangkan set tersebut. Dalam sepak takraw terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bisa terjadi oleh pemain. Yang pertama itu servis tidak sah. Yang kedua, bola keluar. Dan yang ketiga, menghentikan bola. Nah, menghentikan bola itu ada banyak. Bisa menghentikan bola dengan tangan atau tubuh yang tidak boleh dalam permainan sepak takraw. Selanjutnya, pelanggaran posisi. Posisi pemain tidak berada pada tempatnya. Pelanggaran selanjutnya itu mengetuk net atau memegang net pada saat permainan dimulai. Pelanggaran selanjutnya itu bola menyentuh badan. Jika bola sudah berada di posisi kita dan kita menyentuh bola dengan bagian tangan atau bagian-bagian tubuh yang tidak diperbolehkan, itu adalah pelanggaran. Pelanggaran selanjutnya itu
tentang keputusan wasit. Jika keputusan wasit sudah dikeluarkan dan kita tidak menyetujui hasil keputusan wasit dan memaki-maki wasit, itu adalah pelanggaran. Beberapa kesalahan dalam sepak takraw: yang pertama, servis tidak menyeberang. Kesalahan yang kedua adalah ketika tackle melakukan servis, pemain apit kanan tidak berdiri dalam lingkaran. Kita belum melewati net, tetapi kaki menyentuh net. Dan kesalahan keempat adalah bola menyentuh tangan. Baik teman-teman semua, itulah tadi permainan dan perwasitan dalam permainan sepak takraw. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.